Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hijayanto. Pembimbing saya di Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada slide dapat dilihat kontak saya berupa email, kemudian WhatsApp, dan media sosial, kemudian beberapa ID saya. Nah, bidang kajian saya yaitu aquacultur dengan minat domestikasi, reproduksi, dan konservasi ex situ. Pada video kali ini saya akan memaparkan resume materi workshop peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti. Nah, materi yang akan dipaparkan yaitu penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Nah, tujuan materi ini yaitu agar peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, kemudian peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Materi ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, yang kedua adalah tahapan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, yang ketiga adalah lembar evaluasi bahan ajar, dan yang keempat adalah rubrik atau kriteria penilaian. Dalam definisi, bahan ajar ini dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Definisi ini diambil dari National Center for Competency Based Training tahun 2007. Nah, jenis bahan ajar ini banyak sekali. Jadi mulai dari bahan ajar cetak, kemudian audio, selanjutnya visual, dan yang terakhir adalah multimedia interaktif. Seorang pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya untuk menyusun dan memaparkan bahan ajar tersebut. Nah, bahan ajar berupa cetak ini yang paling relatif mudah untuk dibuat seorang pendidik. Nah, terdapat 3 fungsi dari bahan ajar. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembelajaran klasikal, kemudian fungsinya dalam pembelajaran individual, dan yang ketiga adalah fungsinya dalam pembelajaran kelompok. Pada fungsi pertama, ini sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran. Dapat diartikan bahwa peserta didik ini bersifat pasif. Kemudian, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, fungsi kedua ini berkaitan dengan sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses serta didik dalam memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah sebagai penunjang media pembelajaran individu lainnya. Untuk fungsi ketiga, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Selanjutnya adalah sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama tentunya ya, dan sebagai dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Terdapat 5 karakteristik dari bahan ajar. Yang pertama adalah instruksional, kemudian self-contained, kemudian stand-alone, kemudian adaptif, dan user-friendly. Nah, jika kita melihat jenis bahan ajar, ada beberapa pendapat ahli yang menyebutkan bahwa mengelompokkan menjadi 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya ini dilakukan oleh Inich dan kolega 1996. Selanjutnya, Ellington dan Reis 1997 ini mengelompokkan menjadi 7 jenis berdasarkan bentuknya, dan ada yang mengelompokkan 4 jenis berdasarkan sifatnya seperti yang dilakukan oleh Rowntree tahun 1994. Nah, definisi para ahli ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak. Ini bisa berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Selanjutnya yang kedua adalah bahan ajar non cetak. Bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, kemudian berbentuk video, audio, dan overhead transparencies. Nah,
Mengapa perlu dilakukan pengembangan bahan ajar? Ini untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, maka seorang tenaga pendidik yang profesional ini harus memahami beberapa aspek. Yang pertama ini dia harus memahami terkait pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Kemudian pendidik tersebut juga harus memahami bagaimana cara pengelolaan kelas, termasuk interaksi pembelajaran, dan yang terakhir adalah memahami terkait karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga tidak ada masalah dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pengembangan bahan ajar? Yang pertama tentunya menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua adalah menyediakan bahan ajar yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ketiga adalah membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar dan selain buku teks yang mungkin sulit diperoleh. Dan yang keempat adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Nah, ada 3 cangkupan isi dari bahan ajar. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, dan yang terakhir adalah nilai atau sikap. Pengetahuan ini berkaitan dengan fakta, misalnya mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Kemudian terdapat konsep, ini berkaitan dengan definisi, identifikasi, klasifikasi, termasuk ciri-ciri khusus. Kemudian ada prinsip, yaitu penerapan dalil, hukum, termasuk persamaan atau rumus. Kemudian pengetahuan terkait prosedur, yaitu langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan untuk mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan tentunya, dan yang terakhir adalah menggunakan peralatan dan teknik kerja. Nah, nilai dan sikap ini seperti nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, kemudian semangat kerja, dan yang terakhir adalah mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, dalam menyusun bahan ajar kita harus mengingat tentunya paradigma kurikulum sebagai sebuah program, di mana di antara rancangan pembelajaran dan luaran tersebut kita selalu melakukan evaluasi program pembelajaran. Hal ini tentunya untuk mencapai tujuan, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, pada slide kita melihat bahwa terdapat desain pembelajaran ini penting dalam kita menyampaikan satu materi ya. Nah, dilihat dari sini ada terdapat ED, analisis, kemudian desain, development, implementasi, dan selalu dilakukan evaluasi pada akhirnya. Ini untuk mencapai pembelajaran yang baik. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita melakukan evaluasi sebuah pembelajaran ya. Terdiri dari variabel, kemudian indikator, dan bagaimana hasil evaluasinya. Nah, beberapa contoh variabelnya di sini adalah poin pertama adalah kecermatan isi, kemudian ada ketepatan cakupan isi, bagaimana ketercernaannya ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Nah, indikator ini ada beberapa poin-poin. Sebagai contoh misalnya bagian ketercenaan apakah logis, nah nanti kita akan melihat evaluasinya, kalau bisa ya atau bisa tidak gitu, dan seterusnya. Ini adalah lanjutan dari evaluasi pembelajaran, terdapat variabel perwajahan, kemudian bagaimana ilustrasi, serta kelengkapan dari komponen pembelajaran tersebut. Misalnya ada uraian atau tidak, gitu, ada latihan atau tidak, kemudian ada umpan baliknya atau ada penguatan. Nah, ini bisa memperoleh hasil evaluasi yang baik, terdiri dari variabel, indikator, hasil evaluasi yang disusun secara rinci. Demikian resume materi terkait penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dapat saya sampaikan. Materi lengkapnya dapat dilihat pada YouTube Pak Syihabuddin Said yang linknya saya lampirkan pada deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.